Halo semua, kembali lagi dengan saya Calvin. Kali ini saya akan membahas tentang perempat final Piala Dunia. Jadi tidak terasa sekarang sudah perempat final, tinggal 8 tim yang tersisa. Jadi total 4 pertandingan Piala Dunia U17 yang saya mau bahas. Yaitu ada tentang nanti Spanyol lawan Jerman, Brasil lawan Argentina, Prancis lawan Uzbekistan, dan terakhir Mali lawan Maroko. Kita bahas Mali lawan Maroko dulu. Maroko yang ngalah Indonesia. Ya, dari awal mereka sudah diserang terus sama Mali ya. Ini aku nggak sempat lihat pertandingan, tapi saya lihat highlight. Jadi Maroko nggak berkutik gitu di babak pertama. Ya mungkin dapat 1-2 tapi nggak banyak. Itu pun ada shot on target. Di babak kedua hampir sama, Mali menyerang terus dan akhirnya kebobolan di menit 81 lewat Ibrahim Diarra. Tapi bagus juga sih Maroko bisa nahan sampai menit 81. Habis itu full time ya. Kalau secara saya dari highlight ya, Maroko layak kalah karena kualitas Mali lebih bagus. Dalam sistem permainannya Mali lebih bagus, lebih mendominasi pertandingan dan menciptakan banyak peluang. Ini saya bacakan statistiknya, 19 shots banding 5, 7 shots on target banding 0, 62% possession banding 38, 488 passing 306 banding 306, 78% akurasi passing sama 66. Jadi dari semua statistik ini semua ngarah ke Mali. Jadi sudah jelas siapa tim yang lebih bagus di pertandingan ini. Walaupun saya nggak lihat pertandingannya pas live ya. Dan ya Maroko ya sampai perempat final ya cukup oke sih. Jadi selamat juga buat Maroko bisa sampai quarter final dan selamat buat Mali yang lolos. Nah setelah itu ada juga Prancis lawan Uzbekistan. Di atas kertas ya harusnya Prancis menang banyak. Dan di babak awal Prancis dapat banyak peluang. Tapi masalah Prancis ini satu, efektivitas. Jadi mereka berkali-kali dapat peluang tapi gagal maksimalkan, dan depannya yang nggak masuk ke gawang tembak-tembakannya. Jadi maksudnya nggak on target, jadi off target, hampir banyak yang off target. Dan Uzbekistan sempat lawan, jadi mereka Uzbekistan dapat peluang tapi kipernya Prancis melakukan penyelamatan yang bagus, yang diving header itu loh. Itu syukurnya Prancis gak kebobolan. Di babak kedua, ini sama kayak kasus sama lawan Maroko, di menit-menit akhir baru Prancis bisa cetak gol lewat Ismail Bounet di menit 83. Tapi ya gak tragis, kita lihat statistiknya ya. Masih agak nyandar. Jadi ya Uzbekistan ya sebenarnya emang ya ini calculated loss lah bagi Uzbekistan. Mereka bisa nyingkirin Inggris di 16 besar aja, itu sudah luar biasa. Banyak yang prediksi kan Uzbekistan bakal gagal lolos lawan besar, ternyata enggak. Mereka secara ajaib masuk ke 8 besar lawan Prancis dan ya ultimately kalah karena kalah kualitas juga. Tidak mampu mengulangi kejutan lawan Inggris. Ini lihat statistiknya, tembakan 29 Prancis banding 6 Uzbekistan. 29 ya. Tahu shot on targetnya itu berapa? Sama-sama 3. Itu artinya Prancis punya 26 tembakan nggak on target. Prancis ini punya masalah serius di penyerang ini, harus lebih efektif lagi dalam menciptakan peluang. Tapi kalau secara possession, passing, akurasi passing ya nggak perlu saya baca, Prancis semua. Jadi Prancis emang lebih unggul. Dan ya Uzbekistan cuma kalah 1-0 sih yang kita anggap kalah terhormat. Jadi ya selamat juga buat Uzbekistan bisa menimbangi Prancis, dan nanti Prancis melawan Mali di semifinal. Nah, sekarang kita masuk ke 2 match yang seru. Yaitu ada Spanyol lawan Jerman dan Brasil lawan Argentina. Kita mulai dulu dari Spanyol lawan Jerman. Ini 2 tim sama-sama di Euro. Uniknya ya, satunya 2 tim Euro saling berhadapan, satunya 2 tim Amerika Latin saling berhadapan. Spanyol lawan Jerman. Ini anggapannya final yang kepagian lah. Di quarter final mereka bisa bertemu. Seperti biasa Spanyol menurunkan formasi 4-3-3 yang aku kenal cuma Marc Guiu. Kalau dari Jerman yang ada yang aku kenalnya dari lucu, namanya Akabar. Itu singkatan apa kabar? Ya oke, never mind. Jadi lanjut pertandingannya. Kalau secara pertandingan ya di babak pertama Spanyol lebih dominasi.
Tapi Jerman sempat menciptakan beberapa peluang, cuma Spanyol lebih mendominasi pertandingan. Di babak kedua ya juga rata-rata Spanyol, tapi bagusnya Jerman ini counter ya. Jadi salah satu counternya yaitu lewat Paris Brunner di sisi kiri. Dia ke kotak penalti dan dijatuhkan. Main Spanyol sampai harus dijatuhkan, berarti ini pemain cukup luar biasa. Penalti, dan pemain itu Paris Brunner yang namanya Paris Brunner yang jadi eksekutor, dan dia bisa cetak gol 1-0 di menit-menit akhir. Bahkan Jerman punya kesempatan menggandakan keunggulan. Jadi waktu itu kan Spanyol nyerang, kalau nggak salah corner langsung kena counter, Jermannya counter, tinggal dua pemain Spanyol bahkan tinggal berhadapan sama kipernya Spanyol itu sampai keluar kotak penalti, dan dia mengejar si pemain Jerman ini sampai dijatuhkan. Dan karena dia kipernya orang terakhir dan kipernya melakukan pelanggaran di luar kotak penalti maksudnya, dan pelanggaran cukup berat juga, dan makanya dia kena kartu merah kipernya Spanyol. Dan waktu itu karena Spanyol sudah melakukan pergantian semua maksudnya jatah pergantiannya sudah habis, terpaksa salah satu pemain Spanyol jadi kiper, dan free kick melenceng 1-0 ya. Spanyol, inilah indahnya sepak bola ya. Kita coba statistik ya. Spanyol 22 shots, Jerman tahu cuma berapa? 5 tembakan. Tapi ya shot on target juga Spanyol sih, 5-3. Posisi 76% banding 24%. Passing 612 banding 192. Dan akurasi passing 88 banding 63. Jadi semuanya sebenarnya Spanyol. Jadi kelihatannya kalau dari saksi Spanyol bakal menang mudah, ternyata enggak, Jerman. Itulah keindahannya sepak bola. Tim yang mendominasi pertandingan, yang menciptakan banyak peluang belum tentu menang, malah kalah sama tim yang counter attack. Itulah sepak bola. Jadi sepak bola nggak bisa diprediksi, banyak kejutan. Oke, Spanyol masuk ke semifinal. Jerman masuk ke semifinal, Spanyol out. Kita masuk ke satunya, Brasil jadi Jerman bakal lawan pemenang antara Brasil lawan Argentina. Nah, sekarang kita bahas Brasil lawan Argentina. Ini uniknya, beberapa hari yang lalu barusan di tim senior, karena saya sudah bahas di video sebelumnya, itu ada pertandingan Brasil lawan Argentina juga, dan dimenangkan oleh Argentina dengan skor 1-0. Kali ini di junior ketemu lagi. Di junior juga ketemu ternyata. Bukan ketemu lagi sih, juga ketemu. Jadi ya terulang lagi. Brasil ketemu Argentina. Ketemu musuh bebuyutan lah istilahnya. Brasil ini sebenarnya awal cukup imbang ya. Tapi lebih ke Argentina. Maksudnya Brasil lebih banyak possession tapi tidak membahayakan, lebih banyak Argentina peluangnya. Dan Argentina di menit 28 berhasil cetak gol lewat si Echeverri. Ini kalau nggak salah kaptennya ya ini. Oh ya, nomor 10 kaptennya. Itu kapten atau wakil kapten ya itu loh. Pokoknya itu pasti dia kapten lah. 1-0 di babak pertama, oke, masih imbang, masih bisa juga satu jadi. Tapi babak kedua Brasil mulai kecolongan lagi. Dan pemain yang sama namanya Claudio Echeverri ini cetak 2 gol lagi. Hanya dalam waktu 13 menit, di menit 58 dan di menit 71. Jadi hat-trick. Dan pemain ini semua cetak gol 3-0. Ya, dan Brasil ini masalahnya juga di penyelesaian ya. Ini saya berdasarkan statistiknya ya. 16 shots sama. Coba 16 shots tuh. Brasil ciptakan 16 shots. Tapi shots on target dia banding Argentina 6-5. Possession 47 banding 53, 47 Brasil. Ya, sisanya passing akurasi passing 77 banding 78, passing 326 banding 397. Itu semua ke Argentina. Argentina lebih mendominasi, di Brasil keteteran istilahnya. Ya, kalau mereka kuasai bola pun mereka susah menciptakan peluang yang berbahaya gitu. Dan biasanya ya keteteran lah istilahnya lawan Argentina. Jadi Brasil senior, Brasil junior sama-sama lawan. Ya, Brasil ini juga kena kebanyakan Joko Bonito ini. Jadi mengandalkan individu padahal sekarang yang penting itu adalah sistem permainan, bukan skill individu kocak-kocak, itu nggak penting sekarang. Buktinya dari tahun 2014 Brasil dilipas Jerman 7-1. Nah, itu awal menurunnya Brasil.
Di semifinal berarti Argentina akan lawan Jerman, sedangkan Prancis akan melawan Mali. Ya yang seru ya Argentina lawan Jerman sih. Tapi nggak tahu nih kalau sebenarnya sudah nonton Prancis lawan Mali. Nanti ditunggu aja video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.